Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah live streaming GKI Karawaci. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Kudus, karena hanya Dia layak disembah dan dipuji. Karena Dialah Allah Kudus, Allah yang kita muliakan sampai selama-lamanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. 弟兄姐妹们平安，欢迎你们来参与基督耶稣教会卡拉瓦基堂会在网上主日崇拜。我们来预备心来敬拜他，因为他是圣洁的，是配得我们的敬拜，一切荣耀都归给他。祝大家敬拜快乐，愿上帝赐福你们。 Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Sungguh suatu sukacita bahwa kita pada pagi hari ini boleh datang kembali beribadah di rumah Tuhan. Biarlah setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, kita ingat bahwa ini adalah merupakan suatu kemewahan, adalah suatu undangan dari Tuhan. Kemewahan yang tidak kita beli dengan uang atau dengan harta benda, tetapi ini adalah suatu kemewahan yang telah dibayar lunas dengan darah dan juga pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah ayat panggilan ibadah kita yang pada pagi hari ini diambil dari Matius 21 ayatnya yang ke-9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian heran kenapa hari ini gereja dihias dengan begitu indah, karena hari ini adalah Minggu Palma, di mana kita memperingati Yesus masuk ke Yerusalem dengan suatu iring-iringan mengendarai sebuah keledai, dan kemudian orang-orang berseru kepadanya, Hosana, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, juga untuk kita memperingati sebelum Tuhan Yesus akhirnya mati, disalibkan, mengorbankan darah dan tubuhnya untuk dosa-dosa kita. Dia dieluk-elukan, Hosana bagi anak Daud. Kita mari nyanyikan lagu Hosana Puji Tuhan dari KPPK 6. Sorak dan pujilah, merdulah berpaduan, kidung dan nyanyian kepada Yesus Tuhannya yang berkati mereka. Dinaikkanlah pujian, banggakan namanya. Bait kedua, Hosana dan pujilah dengan sukacita,
Hosana Maha Tinggi, kami menyanyi terus. Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak memuji Dia sampai selamanya. Di hadapan tahtanya, puji haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali. Pada satu dinner bersama dengan keluarga, anak saya yang kecil bertanya, "Mami, ada nggak sih orang yang nggak pernah berdosa, yang nggak pernah bohong, yang nggak pernah punya pikiran jahat, yang nggak pernah berkata-kata yang kotor ataupun yang kasar? Ada nggak, Mami? Dari dulu, Mami, dari bumi ini diciptakan, ada nggak?" Kata dia begitu. Pertanyaan itu menggelitik sekali dan membuat saya berpikir, hanya Tuhan Yesus ketika Dia menjadi dalam darah dan daging di bumi ini, Dia adalah yang tidak berdosa. Tetapi kita semua tidak ada yang tidak berdosa, karena kita sesungguhnya walaupun kita hidup ingin serupa dengan Kristus, kita berusaha untuk hidup serupa dengannya, tetapi kita tetap kerap kali jatuh ke dalam dosa. Tapi sungguh suatu sukacita bahwa kita mendengar satu berita yang begitu indah, ketika kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita mempunyai Tuhan yang begitu mengasihi kita, dan Dia mau untuk menghapus segala dosa kita. Dia menebusnya di kayu salib. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Ratapan 3 ayat 39 sampai dengan yang ke-40. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Mari kita menyadari bahwa sesungguhnya kita ini tidak pantas dan tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kita untuk datang kepadanya. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama menjadi satu doa kita juga. Sebenarnya ku tak layak Tuhan, dari KPPK 196. Sebenarnya aku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, dan Engkau memanggil daku. Datang padamu. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, dan interlude. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan nanti bait yang ketiga bersama-sama. Dengan kasih Kau terimaku dan sucikanku dan selamatkanku. dengan kasih
kasih kau terimaku, sucikanku, selamatkanku, janjimu pasti jadilah ya datang. Mari kita merendahkan hati menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Masing-masing setiap pribadi lepas pribadi mengaku dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Berdoalah. Sungguh kami tidak layak menghampiri tahta-Mu yang kudus, ya Bapa. Karena kami adalah manusia yang berdosa. Manusia yang selalu ingin menuruti keinginan daging itu. Pada saat ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami memohon pengampunan. Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap kami. Ampuni dosa-dosa kami. Dan betapa kasih-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami manusia yang berdosa ini. Kau sungguh melayakkan setiap kami dan kami diangkat menjadi anak-anak-Mu. Kau mati di atas kayu salib bagi setiap kami manusia yang berdosa. Kami diampuni, kami dipulihkan oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu. Dan tolong kami di dalam hidup yang masih Kau anugerahkan bagi setiap kami. Untuk kami meresponi anugerah-Mu itu dengan hidup yang bertumbuh di hadapan Engkau. Senantiasa menyenangkan, mengasihi, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saya akan membacakan janji pengampunan dosa yang terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita naikkan ucapan syukur kita melalui pujian Kasih Tuhan Selamatkanku dari KPPK 331. Dalam dosaku hanyut jauh dari Tuhanku, beban dosa menekan hatiku susahlah. Tuhan Maha Pengasih, Ya dengar tangisku, Ya menyelamatkanku takkan nyurah.
Kasih Tuhan selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku, dengan kasih besarnya selamatkanku. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri sambil kita menyatakan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini sungguh satu sukacita bahwa kita akan diberkati melalui duet dari Aileen dan Jos. Saya persilahkan. Kala Yesus disebut di gerbang Yerusalem,
Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja dunia. Hosana, Kristus pembaharu dunia. Satu pujian yang indah. Terima kasih Aileen dan juga Josh. Terus memuji dan memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kalian. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk perenungan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali firman kita pada pagi hari ini bertema bertumbuh di dalam Tuhan. Seringkali bahwa di dalam kehidupan kita tidak selamanya adalah hal yang menyenangkan. Ada suka, ada duka, ada kegembiraan, tetapi juga ada air mata di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa Dia akan mengangkat atau menghilangkan semua beban kita. Tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan berjalan bersama dengan kita, menggendong kita, bahkan mengangkat kita lebih tinggi. Ketika kita berjalan, hidup bersama dengan Dia, bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ketika kita melihat segala sesuatunya, kita akan wondering, bagaimana caranya kita bisa melewati semua itu? Bagaimana kekuatan yang dari manakah kita mampu untuk menjalaninya? Tapi kita tahu, satu pribadi yang selalu berjalan bersama dengan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan lagu Melangkah Lebih Tinggi. Sepanjang hidupku penuh liku kisah, tak pernah ku rasakan bosan. Ada derita, ada pula tertawa, itu jadi tanda hidupku. Namun sejak ku kenal pada kehidupan baru, ku melangkah dan hidupku terarah. Yakin aku takkan salah. Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Sekali lagi kita ulangi lagu ini dari awal. Sepanjang hidupku penuh liku kisah, tak pernah ku rasakan bosan. Ada derita, ada pula tertawa, itu jadi tanda hidupku. Namun sejak ku kenal pada Yesus, ku dapat kehidupan baru. Ku melangkah dan hidupku terarah.
yang lama. Bahkan aku ingin terbang, melayang tinggi bersama denganmu. Yesus, aku mau melangkah. Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Bahkan aku ingin terbang, melayang tinggi bersama denganmu. Sekali lagi, Yesus, aku mau melangkah. Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Bahkan aku ingin terbang, melayang tinggi bersama denganmu. Melayang tinggi bersama denganmu. Melayang tinggi bersama denganmu. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah di akhir dari khotbah eksposisi dari 2 Petrus. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini sekali lagi Tuhan boleh menolong kami untuk bersekutu, baik kami yang sebagian dari kami yang di gereja maupun jemaat sekalian yang ada di rumah. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kami bersama-sama untuk belajar firman-Mu. Kiranya hamba-Mu yang penuh keterbatasan boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bila Allah Roh Kudus yang memampukan kami, yang menaungi kami untuk boleh dapat melakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka dalam Alkitab kita dari 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18 ya, 2 ayat saja. 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Jika sudah mendapatkan, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu lalu saya dikejutkan karena teman sekelas saya ketika SMA yang sebelumnya saya tahu dia Kristen, sekarang menjadi saksi Yehova. Dan tidak lama ini atau beberapa hari yang lalu, saya juga kaget ya, mantan murid saya juga telah menjadi saksi Yehova. Karena dulunya sebelumnya saya guru begitu ya. Bahkan dalam media sosialnya dia mengunggah situs yang saya tahu itu punya saksi Yehova. Memang selama saya mengenal saudara ini ya, mengenal mereka ya, mereka adalah Kristen yang biasa-biasa saja dan bukan seorang Kristen yang memiliki pengajaran yang solid dan cenderung malas belajar begitu ya. Nilai pun dikatrol misalnya kayak gitu ya, dan hal-hal yang tidak suka hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. Nah, saudara-saudara sekalian, ajaran palsu itu sebetulnya sudah ada sejak lama. Di PL itu sudah ada nabi palsu. Kalau nabi palsu ya ajarannya palsu. Kemudian dalam perjanjian baru hingga saat ini ya, hingga zaman saat ini. Dan ajaran palsu itu ada begitu banyak termasuk di Indonesia. Setidaknya yang saya tahu ada 4 bidat yang ada sekitar orang-orang yang saya kenal. Yang pertama Mormon. Sejak SMA saya sudah tahu di Solo itu ada 2 gereja Mormon, orang-orang suci akhir zaman. Mereka biasanya menggunakan sepeda. Dan beberapa waktu lalu sebelum pandemik ketika saya naik transport,
ya transport umum begitu, saya juga melihat mereka menggunakan sepeda begitu ya, berkeliling gitu ya. Kemudian waktu saya di Solo itu mereka berani loh ikut ibadah ke gereja. Kebetulan gereja tersebut gereja yang besar dan mengambil brosur-brosur punya gereja. Saya tidak tahu apakah sedang observasi atau apa, saya kurang tahu. Dan sebelum pandemik waktu saya ngojek begitu ya, ada driver yang saya ajak ngobrol itu ternyata dia seorang Mormon dan dia mengaku setiap 2 kali seminggu datang gereja belajar Alkitab dan berdebat. Jemaat biasa ini ya. Kemudian yang kedua Children of God pernah ada di Mojokerto tapi saya tidak tahu perkembangannya bagaimana. Kemudian Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa atau Kilat dari Timur, pertama kali saya tahu itu dari postingan teman saya, kakak tingkat saya, yang kebetulan dia juga pernah studi di China dan mengetahui hal ini, dan dia sangat keras sekali menentang ajaran ini. Dan gereja kita sudah mengadakan seminar yang dijelaskan secara rinci oleh pendeta Paulus Daun waktu itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang keempat adalah saksi Yehova. Ya, anak-anak remaja dari jemaat kakak saya pernah didatangin di sekolah mereka. Itu sebelum masa pandemik. Dan saya tahu ada sekolah-sekolah di Jakarta maupun Tangerang itu juga didatangin dengan membagikan brosur-brosur. Kalau kita nggak tahu, ya pikirnya itu dari Kristen karena membahas tentang keuangan, keluarga, bagaimana mengenal Tuhan Yesus dan sebagainya. Kalau kita tidak tahu ya kita pikir itu dari Kristen seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ajaran sesat sebenarnya ada di sekitar kita dan tidak hanya dalam kitab Petrus ini yang kita bahas. Dan selama pandemik ini mereka juga masih gencar merekrut orang-orang melalui media, film, Zoom, YouTube, Facebook dan lain-lain. Nah bagaimana kita harus menghadapinya sesuai dengan kitab Petrus ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat melihat bahwa jika diringkaskan sebetulnya selama kurang lebih 3 bulan ini kita belajar tentang hal ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenai bagaimana menghadapi ajaran sesat. Dan menariknya Petrus itu memberikan senjata kepada kita sangat jelas bagaimana menghadapi ajaran palsu atau nabi palsu. Beberapa waktu juga dijelaskan bahwa surat Petrus ini tuh surat yang paling keras menegur jemaat karena ajaran palsu waktu itu sangat mengikat mereka. Nah, secara ringkas begitu ya, kita dapat melihat sebetulnya cara untuk menghadapi nabi palsu atau dengan ajaran-ajaran palsu mereka itu ada 2 hal di sini ya. Jadi diapit dengan yang pertama adalah ketekunan. Ketekunan itu ya seperti apa ya, di penutup dan pembuka begitu ya. Hidup yang saleh seperti itu yang sudah dijelaskan oleh G.I. Roni minggu lalu, bagaimana hidup saleh, hidup kudus dan juga mengenal Kristus. Kemudian yang kedua adalah nubuat yang benar, firman Tuhan yang benar. Ya kalau dalam konteks dari 2 Petrus adalah Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus pasti datang. Dan tidak hanya dalam 2 Petrus, di dalam Wahyu juga dijelaskan, Kristus pasti datang segera, tapi nggak tahu kapan. Dan Kristus pasti menang. Itu. Nah, jadi berdasarkan hal ini, jadi harus dengan pengajaran yang benar. Jadi ada 2 hal ya, bagaimana menghadapi ajaran sesat nabi-nabi palsu. Bagaimana hidup tekun, yaitu hidup saleh, pengenalan akan Kristus, dan juga pengajaran yang benar. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan meringkaskan ya, lebih ringkas lagi begitu ya, kaitannya dengan tema kita, bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi sebenarnya ada 2 hal, bagaimana kita cara menghadapi ajaran sesat. Yang pertama adalah bertumbuh dalam hidup kudus atau saleh. Dan yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Nah, saudara sekalian, kita akan fokus begitu ya ke ayat yang telah kita baca tadi. Ayat ke-17 dikatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Nah sebetulnya 2 Petrus 3 ayat 17 ini merupakan nasihat untuk menghadapi guru palsu di pasal 2 tadi ya. Dan kata waspada ini sangat menarik. Kalau di dalam bahasanya itu artinya itu waspada secara konstan itu tetap dan terus menerus. Konstan dan terus menerus. Dengan kata lain, kita
tidak boleh berhenti untuk waspada. Wow, berarti pengaruh dari ajaran sesat ini besar karena kita tidak boleh berhenti untuk waspada. Dan harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Supaya tidak terseret kepada orang-orang yang tak mengenal hukum. Jangan terseret pada pengajaran dari ajaran palsu ini. Saudara-saudara, ketika orang Kristen terseret dengan ajaran palsu, maka mereka akan kehilangan pegangan yang teguh. Dan tidak sedikit orang Kristen yang terseret, setidaknya dari orang-orang yang pernah saya kenal gitu, saya juga kaget begitu. Nah, saudara, menurut pendapat saya yang paling gencar saat ini berarti subjektif ya, itu saksi Yehova. Kenapa? Karena sejak mereka bergabung, mereka tuh langsung jadi saksi. Secara otomatis mereka akan belajar ajaran mereka. Dan dalam situs mereka itu sudah ada jawaban-jawaban. Kalau misalnya ada orang nanya tentang ajaran mereka. Dan saya sudah pernah tanya langsung ke saksi Yehova begitu ya, ada diskusi begitu. Saya tanya, kenapa saudara sangat gencar sekali begitu untuk memberitakan ajaran saudara? Dan dia bilang, ya itu karena kami melakukan amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dalam benak saya waktu itu ya, padahal mereka punya kitab sendiri, padahal mereka punya tafsiran sendiri, Watchtower. Dan bukunya sangat berbeda dengan yang dipakai sekolah-sekolah Injili di Indonesia. Setelah saya berdiskusi berkali-kali dengan mereka, saya mendapati bahwa mereka tidak melihat Alkitab itu secara komprehensif. Tidak melihat bahasa aslinya, konteks latar belakangnya. Kebanyakan dari mereka adalah kaum awam yang belajar dan tidak, ya mereka ada terjemahan sendiri, jadi tidak seperti kita. Jadi baca, kita diskusi ya, ayatnya sama, mikirnya beda begitu. Terus kalau kami ketika diskusi, misalnya saya dan rekan saya begitu ya, ketika kita diskusi kita lihat bahasa asli, kita lihat konteksnya, ini ngomong apa begitu. Kalau mereka lebih dulu, iya ini ngomong apa, langsung aja gitu kan, nggak bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di dalam Petrus 2 ya, 2 Petrus 1 ayat 20 dikatakan, yang terutama kamu harus ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya ajaran-ajaran sesat itu biasanya mereka ciri-cirinya ya, bisa ada ini semua atau bisa salah satu atau beberapa. Tidak mengakui otoritas Alkitab. Alkitab bukan firman Allah. Tidak mengakui kealahan Yesus Kristus. Tidak mengakui kemanusiaan Yesus. Dan memiliki kitab lain selain Alkitab. Mereka atau hanya percaya sebagian dari Alkitab. Kita tidak bisa. Kita percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang sudah Allah berikan melalui para penulis dengan latar belakang yang berbeda. Dengan latar belakang berbeda tapi bisa menulis firman Tuhan yang konsisten, yang nyambung, dan mengenai keselamatan. Dan biasanya ada pemimpin di antara mereka yang diagungkan, yang dianggap sebagai nabi. Jadi perlu waspada. Dikatakan tadi waspadalah secara konstan, secara terus menerus. Berarti ini sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Sepasang suami istri dari saksi Yehova sekarang di negara lain dan mereka berencana akan ke salah satu kota di Indonesia. Saya tanya kepada mereka waktu itu, Kak, gimana Kak setelah COVID? Apakah Kakak masih bersemangat ke kota X begitu? Oh, tentu saja. Waktu saya dengar itu saya langsung, waduh gitu ya. Wah, kita harus waspada begitu ya. Saudara, waspada ini secara konstan, secara terus menerus, dan ini hal yang penting. Nah, pertanyaannya ini bagaimana caranya? Mari kita lihat ayat ke-18. Di situ saya bandingkan dengan 2 Petrus 1 ayat 3. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, bagi kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Dan sebetulnya 2 Petrus 3 ayat 18 itu adalah pengulangan dari 2 Petrus 1 ayat 3. Di awal Petrus sudah menjelaskan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh dan pengenalan
pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi ini dua hal, yaitu bagaimana kita mengenal Kristus lebih dalam dan hidup kudus. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika orang tua memberikan nasihat kepada anaknya, berulang-ulang kali tentang hal yang sama, berarti itu adalah hal yang penting. Anak harus melakukan, anak harus taat. Begitu pula ketika Petrus menasihati jemaat, berulang kali, bahkan ditulis di awal sampai di akhir, berarti itu sangat penting. Sangat penting bagaimana mengenal Kristus lebih dalam. Berkaitan dengan tema Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita fokus di ayat 18, bertumbuh di dalam Tuhan. Di sini ada dua hal yang bisa saya bagikan di sini. Dikatakan di situ bertumbuh dalam kasih karunia. Berarti itu adalah kasih karunia keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Menyadari bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kenapa Petrus mengulangi lagi? Karena kadang kita itu take it for granted. Saya sudah terima, ya kadang ingat, kadang gak ingat begitu ya. Jadi kita tuh butuh menyadari, oh ya saya sudah diselamatkan. Seharusnya saya dihukum mati, seharusnya saya tidak layak. Saya ini siapa sehingga saya bisa diselamatkan? Kok Allah mau turun menjadi manusia? Kok Allah mau sih sama saya yang berdosa ini? Kenapa ya Tuhan menyelamatkan saya? Why you chosen me? Kenapa Allah memilih saya? Jadi paling tidak kita bersyukur, atau mungkin bisa lebih lagi bersaksi. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, itu yang ditegaskan Petrus yang pertama. Yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, yaitu secara pengetahuan dan relasi pribadi dengan Tuhan. Kenapa saya ditulis di situ dan banyak para teolog-teolog mengatakan ini adalah tentang pengetahuan tetapi juga relasi dengan Tuhan. Kita bisa aja kenal, ya maksud saya kita bisa tahu, oh si ini sifatnya begini-begini. Tapi kita belum tentu punya relasi secara pribadi, kita belum tentu dekat dengan dia. Nah, sumber yang paling utama adalah Alkitab, Bible. Kenapa dua hal ini penting? Kalau kita cuma pinter di dalam pengetahuan, kita tidak sama dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat yang gampang sekali menghakimi orang lain. Banyak sekali juga orang yang pandai gitu, maksudnya ya secara teologi bagus begitu pengetahuannya, mau doktrin kristologi, doktrin Allah, Tritunggal, suruh menjelaskan bisa, tapi nggak ada relasi dengan Tuhan, hanya kognitif saja. Dan sarjana-sarjana teologi ada juga yang seperti itu, tapi nggak punya relasi pribadi dengan Tuhan. Nah, Petrus tidak mau, harus ada relasi pribadi dengan Tuhan, dua hal ini yang penting. Lalu, bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan pada masa pandemik, saudara sekalian? Yang pertama, komunitas rohani. Kenapa penting? Karena kalau kita salah, kita bisa ditegur di situ. Kalau kita ada relasi kan lebih enak begitu. Ngasih tahu ke teman dekat kita, oh kayak ini saya salah deh pemikiranmu gitu. Jadi ada koreksi, belajar firman bersama-sama. Dan di komisi pemuda ya kebetulan saya membantu Laus Roni di sana, saya melihat bagaimana ya mereka sharing hidup, mereka belajar Alkitab bersama, dan itu memberkati tidak hanya mereka, tapi saya juga terberkati begitu ya. Adanya komunitas rohani ini, belajar firman bersama. Dan di dalam jemaat mula-mula juga, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, mereka belajar firman bersama ya, selain makan bareng apa bersama-sama, mereka belajar firman. Yang kedua, harus belajar firman Tuhan secara mandiri. Kenapa di situ saya tulis mesti harus back to Bible? Ya, kita harus belajar dengan bertanggung jawab gitu ya. Ya, kita benar-benar kalau misalnya cari kelompok ya kita tahu ini maksudnya benar nih ya gitu. Yang kedua, kalau kita belajar mandiri ya kita harus benar-benar bertanggung jawab. Bukan pikiran kita masukkan dalam Alkitab, tapi apa yang Alkitab katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini ada beberapa sumber begitu ya. Saya juga tahu ada jemaat sini yang sudah menggunakan misalnya Matthew Henry ya, tafsiran itu ternyata ada gitu. Yang untuk bahan PA itu ada dalam bahasa Inggris, ada dalam bahasa Indonesia. Jadi jemaat sini rupanya juga banyak yang suka belajar Alkitab. Nah, sumber-sumber ini gratis Bapak Ibu Saudara sekalian. Zaman saya sekolah itu ya karena zaman saya sekolah S1 belum ada Android ya. Jadi yang sumber-sumber seperti ini masih jarang, nggak ada gitu kan ya. Android kan baru tahun berapa gitu. Jadi kita bisa download di handphone kita.
Kalau di layar ya, itu paling yang beli itu Logos, selebihnya itu free. Jadi Bapak Ibu misalnya ya, iseng gitu ya, ini pengkhotbahnya bener nggak sih? Bisa lihat di tafsiran misalnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga tahu gitu loh, maksudnya bisa tahu, oh iya ya latar belakangnya seperti ini ya, jadi lebih mendalam, wow ternyata luar biasa ya firman Tuhan itu, begitu. Nah jadi kita bisa menggunakan untuk saat teduh, gitu ya, bisa menggunakan untuk saat teduh. Nanti mungkin jemaat di sini juga saya tahu ada yang suka podcast gitu ya. Terserah Bapak Ibu bertumbuhnya, maksudnya tertarik dengan Alkitab itu dengan mendengarkan itu juga bisa, atau dengan membaca gitu ya. Sekarang kan podcast banyak gitu ya. Beberapa jemaat di sini baik itu majelis saya tahu juga menggunakan, kemudian juga ada anak-anak pemuda begitu ya. Saat teduhnya menggunakan itu karena banyak sumber-sumber yang baik dan benar begitu. Itu nggak apa-apa, karena kita kan ada yang gaya belajarnya auditory, jadi saya lebih ngerti, lebih inget kalau denger, oh it's okay gitu. Nah, atau yang misalnya yang pinter bahasa Mandarin, saya lebih ngerti ya Alkitab kalau pakai bahasa Mandarin, ya silakan begitu ya. Jadi yang mana? Atau mungkin yang Inggrisnya bagus begitu ya, saya kayaknya harus pakai NIV atau terjemahan-terjemahan yang lain, it's okay gitu, dimana Bapak Ibu di situ bisa bertumbuh. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ini cuma contoh saja ya, Bapak Ibu bisa mencari atau dengan sumber yang lain bisa tanya hamba Tuhan atau majelis atau pemuda yang mengetahuinya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, berdasarkan buku How to Grow karangan Daryl Das ya, dia mengatakan sebenarnya ada beberapa tahap pertumbuhan ya. Jadi stage yang pertama itu adalah orang yang sebetulnya tidak terlalu tertarik dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Mereka juga tidak percaya Tuhan dan mungkin punya Tuhan yang lain. Tapi mereka bisa naik level tertarik dengan kekristenan ketika punya percakapan yang menarik dengan orang Kristen. Tertarik, wah ternyata pengajaran Kristen itu luar biasa ya. Dan juga punya sahabat sejati orang Kristen dan melihat kesaksian hidup dari orang Kristen. Kadang-kadang mereka bisa untuk tertarik begitu. Yang stage yang kedua adalah mereka tidak tahu tentang Tuhan Yesus tapi terbuka. Mereka bisa bertumbuh dengan mempelajari kisah kekristenan, mendalami Alkitab, melihat iman Kristen dan berkomunitas begitu ya. Tapi mereka belum percaya Yesus, tapi open aja begitu. Kemudian stage yang ketiga, mereka sudah mengidentifikasi dirinya sebagai orang Kristen. Saya orang Kristen dan tidak malu ketika orang tahu bahwa dia Kristen. Mereka dapat tumbuh dengan mempelajari dasar-dasar iman Kristen. Jadi dia ngerti Tuhannya siapa, maksudnya Tritunggal itu seperti apa, keselamatan itu seperti apa, Yesus Kristus itu Allah yang sejati, manusia sejati. Jadi dia tahu dan dia membaca Alkitab, berdoa dan mau belajar dari orang Kristen lain. Jadi dia suka diskusi juga. Kemudian yang stage keempat itu growing ya. Mereka itu mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi tadi kalau pengenalan akan Kristus, dia nggak cuma knowledge tapi dia punya relasi dengan Tuhan Yesus. Dia tahu mesti gimana. Dia peka, wah ini salah nih saya ambil keputusan gitu ya. Dia benar-benar punya relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan telah bergabung dalam komunitas gereja. Ya kalau misalnya sekarang dalam masa Zoom maksud saya pandemik, ya dia tetap bergabung dalam komunitas gereja, misalnya ikut KTB melalui WhatsApp, video call atau Google Meeting, Zoom gitu. Ya dia mencari komunitas di gereja dan mempelajari dasar-dasar iman, dan mereka bisa bertumbuh, mempelajari, menerapkan Injil, mengembangkan kebiasaan kasih karunia dan membantu pertumbuhan orang lain. Jadi dia juga memikirkan pertumbuhan orang lain. Nah kemudian stage yang keempat itu mereka bertumbuh dalam iman dan ketaatan. Mereka juga membantu orang lain bertumbuh, mereka mencari murid yang setia, kemudian murid yang setia ini dimuridkan lagi untuk memuridkan orang lain, mendelegasikan dan membantu mereka untuk memuridkan orang-orang baru. Kemudian yang terakhir adalah itu mereka adalah orang yang tidak terlalu memikirkan sendiri, sekalipun sulit mereka terus bertumbuh dalam dan mau berbagi dalam kehidupan mereka dan mau mendekat kepada Kristus. Yang terakhir ini benar-benar dia sudah mature, dia sudah dewasa dan dia benar-benar mikirin orang lain, bagaimana bisa bertumbuh, sekalipun susah dia tetap maju, tetap
memikirkan bagaimana orang lain itu bisa bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian di stage yang mana. Jika Bapak Ibu berminat bisa tes ya. Kemarin saya juga tes di link tersebut, saya kategori mana ya gitu. Apakah kita di stage 3, 4, 5, 6. Tapi mau di stage 3, 4, 5, 6 pun kita tetap harus memiliki relasi pribadi dengan Tuhan Yesus dan tidak bisa lepas dari kita baca firman dan merefleksikannya. Jadi mau stage 3, 4, 5, atau 6 kita tetap harus berdasar kepada Alkitab. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, beberapa waktu lalu ada seorang teman saya sharing begitu ya. Akhir-akhir ini dia gampang marah dan sensitif gitu ya. Lalu dia kan orang yang sering berefleksi. Dia merenung, sepertinya saya tidak menjaga relasi saya dengan Tuhan begitu. Jadi dia kalaupun baca Alkitab tuh cuman baca aja, pengetahuan. Jadi tidak direfleksikan. Yang akhirnya menjadi kering dan mempengaruhi relasinya dengan orang lain dan kondisi spiritualnya menjadi kurang baik. Tetapi dia menyadari, iya ya, saya tuh paling efektif merasa dekat Tuhan kalau saya baca dan refleksi. Tetapi refleksi saya tinggalkan, akhirnya saya jadi begini. Nah, karena dia kenal dirinya seperti itu, akhirnya harus kembali, harus diperbaiki. Begitu. Nah, saudara sekalian, akhirnya teman saya ini menyadari betapa pentingnya relasi pribadi dengan Tuhan melalui baca Alkitab dan refleksi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pertanyaannya bagaimana kita bertumbuh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi? Sementara kehidupan kita tuh kompleks. Kita mungkin memiliki masalah keluarga, masalah keuangan, relasi dengan orang lain, kita tuh banyak ya. Apalagi yang Bapak Ibu sudah berumah tangga tuh pikirannya banyak begitu. Dibanding kita mungkin yang masih sekolah begitu, masih beberapa yang dipikirkan. Kalau udah rumah tangga kan banyak hal, aspek-aspek hidup. Bagaimana kita tetap harus menjaga relasi kita dengan Tuhan. Living by habit. Membangun kebiasaan baca dan refleksi itu secara pribadi maupun komunitas. Bapak Ibu Saudara sekalian, berkaitan dengan kebiasaan, 40% aktivitas kita yang kita lakukan setiap hari itu sebenarnya hampir sama 40%. Dan biasanya kita mencari pola yang berhasil dan mengulanginya lagi, secara otomatis kita bisa melakukan hal yang rutin. Gitu ya, kita bisa melakukan hal yang rutin. Dan penelitian juga menunjukkan kalau kita melakukan kegiatan rutin itu dari 18 hari sampai 245 hari, ini tergantung orangnya tuh bagaimana, tergantung apa yang menjadi targetnya, itu akan menjadi kebiasaan yang menetap. Jadi tiap orang beda-beda. Paling cepat itu 18 hari sudah menjadi kebiasaan menetap. Paling lama itu 245 hari, tergantung. Setiap kita berbeda. Nah, kabar buruknya adalah kebiasaan itu sulit untuk dimulai. Ya, makanya biasanya kalau ada KKR gitu ya, tersentuh hatinya, komitmen, tapi belum tentu dilakukan. Karena membangun kebiasaan itu sulit, tetapi juga sulit diakhiri. Kebiasaan buruk juga sulit diakhiri, ya kan? Nah, jadi kebiasaan itu kuat dan kebiasaan baik itu memiliki kekuatan untuk mengubah bagaimana kita hidup, cara kita hidup. Dan karena kebiasaan itu begitu kuat gitu ya, maka sulit sekali untuk dikerjakan. Tapi bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Makanya kalau misalnya pertanyaannya, bagaimana bisa membangun kebiasaan membaca dan merenungkan Alkitab? Ya mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Jangan sampai misalnya kita target 10 pasal atau 100 pasal sehari. Aduh, kayak sulit. Tapi mungkin mulai 1 pasal dan direnungkan seperti itu. Jadi mulai dari yang kecil yang paling efektif apa? Misalnya, jangan kayak target berdoa 4 jam sehari. Gitu. Yang mungkin agak susah, mungkin sehari 2 hari bisa, tapi misalnya 15 menit, 30 menit setiap hari, mungkin setiap pagi atau malam ya, tergantung Bapak Ibu Saudara punya waktunya yang paling efektif kapan. Nah, cara efektif apa yang kita lakukan di mana paling tidak 80% itu kita pasti bisa lakukan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu pertanyaan gitu ya. Kebiasaan seperti apa yang akan saya bangun supaya saya semakin bertumbuh mengenal Tuhan Yesus secara pengetahuan dan juga relasi pribadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah praktek 1 tahun di gereja tertentu yang menekankan pengajaran.
Dulu sebelum saya praktek setahun, bukan katanya sih, memang Loh Segina juga pernah praktek di sana, begitu ya. Pelayanan cukup lama dibanding saya begitu. Nah, jadi gereja ini sangat menekankan pembinaan teologi. Tapi disampaikan dengan sederhana. Pengurus komisi wajib ikut. Jadi remaja juga ikut gitu ya, pemuda juga ikut. Nah, ada salah satu anak remaja gitu ya yang sering saya ajak ngobrol. Nah, suatu ketika anak remaja ini kuliah di tempat lain dan akhirnya dapat kerjaan di Jakarta. Saat itu saya juga sedang studi dan saya ajak dia ngobrol-ngobrol gitu. Saya tanya, kamu ke gereja mana? Gitu. Nah, awalnya dia menceritakan, saya ke gereja dekat kos. Tapi kok lama-lama saya ngerasa ajarannya aneh ya. Dia jelasin kan beberapa. Waduh, saya pikir, wah janganlah ke situ lagi. Iya, saya udah nggak ke situ lagi. Ya udah kalau gitu kamu ke gereja yang ini aja. Saya tahu ini sama kok dengan yang di kota kamu begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya ngobrol sama dia, saya sadar, wow, ternyata nggak sia-sia ya gereja yang tempat praktek saya itu mengajarkan tentang pembinaan teologi. Jadi anak ini bisa sadar, wah ini salah, ini benar. Padahal saat itu dia nggak tanya siapa-siapa begitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa pentingnya kita mengetahui pengajaran yang benar, belajar pengajaran yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak tahu COVID ini sampai kapan, tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Meskipun ada banyak penelitian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan puas dengan khotbah di gereja saja atau setiap materi rohani yang disampaikan hamba-hamba Tuhan di gereja. Jangan puas dengan itu saja, tetapi saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian belajar secara mandiri, dan kalau belum ada komunitas, coba cari komunitas. Dan saya tidak tahu apakah di tempat kerja atau di gereja atau dimanapun, di mana bisa belajar Alkitab bersama-sama. Dan saling sharing begitu ya, saling sharing hidup gitu. Jadi saling memberkati satu dengan yang lain. Karena gereja yang sehat itu terdiri dari orang-orang percaya yang mau belajar, yang mau setia kepada pengajaran yang benar. Kebiasaan seperti apa yang akan saya bangun supaya saya bisa semakin bertumbuh mengenal Tuhan Yesus secara pengetahuan dan relasi pribadi. Kenali diri kita paling efektif seperti apa untuk kenal Tuhan, untuk mencintai firman-Nya. Mari kita cari tahu diri kita tuh paling senang belajar firman Tuhan itu seperti apa. Kita cari tahu dan kita belajar bersama-sama membangun kebiasaan itu untuk melawan ajaran palsu dan bidat-bidat yang ada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kurang lebih 3 bulan ini Tuhan sudah menolong kami untuk belajar dari 2 Petrus. Tuhan, kami tahu saat ini adalah akhir zaman, sejak Engkau datang yang pertama sampai kami menunggu Engkau datang kembali. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan datang. Tetapi pada masa penantian ini ada begitu banyak ajaran-ajaran di sekitar kami ya Tuhan. Biarlah kami punya kerinduan untuk mencintai firman-Mu, untuk mencintai Alkitab dan mengenal Engkau secara pribadi. Karena kami tahu Tuhan, kami bukan hanya hidup di dunia ini saja. Suatu ketika kami akan kembali kepada Engkau, kembali kepada Kristus penebus kami, dan kami akan merayakan bersama-sama. Ya Tuhan, tolonglah kami pada saat ini untuk jemaat sekalian yang mungkin selama beberapa waktu lamanya ya Tuhan, karena pergumulan, karena banyak aspek, sudah lama tidak belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kerinduan kembali ya Tuhan untuk belajar firman-Mu. Selain dari mendengarkan khotbah-khotbah, biarlah ada kerinduan dari pribadi untuk belajar merenungkan firman-Mu, PA pribadi. Dan juga mencari komunitas yang membangun, yang sama-sama belajar dengan penafsiran yang benar dan bertanggung jawab. Tolonglah ya kami ya Tuhan untuk lebih aktif, untuk peduli kepada diri kami sendiri, untuk mengenal Engkau dan memiliki relasi dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Terima kasih Guru Injil Febe atas firman-Nya yang mengingatkan kita kembali untuk mengenal akan Tuhan kita dengan lebih baik lagi supaya kita benar-benar hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya juga pada hari ini kita akan memberikan yang terbaik. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan mungkin handphone Bapak Ibu sekalian, karena kita akan memberikan persembahan dengan cara men-scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, dan atau persembahan juga dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 001 305 2422 atas nama Gereja Kristus Yesus. Sambil mengiringi persembahan Bapak Ibu sekalian, kita akan sambil menaikkan pujian Setiap Langkahku dari KPPK 246. Setiap langkahku selalu ikut Yesus yang akan memimpin jalanku. Ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa, bila jalan kemenangan. Ku ikut Yesus. Sekali lagi. Setiap langkahku selalu ikut Yesus yang akan memimpin jalanku. Ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa, bila jalan kemenangan. Ku ikut Yesus. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh beribadah. Kami boleh memuji dan memuliakan namamu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali Tuhan. Dan kiranya Engkau mau menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagaimana Tuhan caranya kami boleh hidup semakin mengenal akan Engkau. Bagaimana kami boleh mendisiplinkan diri kami kembali ya Tuhan. Untuk membaca firman, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahkan untuk hidup berelasi dengan Engkau, mempunyai hubungan Tuhan, mempunyai waktu di mana kami boleh waktu pribadi dengan Engkau ya Bapa, supaya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak tersesat, tetapi kami sungguh-sungguh dalam Engkau. Juga Tuhan kami mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan Engkau juga memberi kesempatan pada kami untuk kami boleh memberikan sebagian dari apa yang telah Tuhan berkati dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami miliki adalah milik-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa mengembalikan dengan penuh sukacita Tuhan, dengan hati yang penuh syukur kepadamu, bahwa walaupun mungkin dalam keadaan yang sulit sekalipun, biarlah Engkau ajar kami Tuhan, untuk kami boleh mampu memberi Tuhan di dalam kekurangan kami juga. Karena kami tahu Tuhan, kami sebenarnya tidak pernah kekurangan Tuhan, karena Engkau akan senantiasa Tuhan memberkati, mencukupkan kami ya Tuhan, dan menolong kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mau tolong kami dan Engkau memberkati setiap rupiah yang boleh dikumpulkan untuk boleh dipakai untuk kemuliaan bagi namamu, untuk pekerjaan pelayananmu Tuhan di tempat ini maupun memberkati orang-orang di sekelilingnya Tuhan, untuk mereka boleh mengenal lebih lagi kepada Engkau, berita tentang Engkau, berita tentang keselamatan itu boleh semakin menjangkau lebih banyak jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan kita akan mendengarkan berita penggembalaan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, baik yang ada di gedung gereja maupun saudara-saudari yang ada di rumah. Biarlah firman Tuhan boleh
meneguhkan hati kita, menguatkan iman kita di dalam menghadapi perjalanan kehidupan kekristenan kita. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus yang diadakan Jumat 2 April 2021 jam 9 pagi secara live streaming. Kami berharap bahwa seluruh jemaat bisa meluangkan waktu untuk ibadah memperingati penderitaan Yesus Kristus. Saudara, kita akan ada puasa yang dimulai Kamis 1 April jam 9 malam sampai Jumat 2 April jam 12. Kami berharap bahwa ini sebagai sebuah disiplin rohani untuk menyiapkan hati kita mengenang penderitaan Yesus Kristus. Yang kedua, Minggu 4 April, kita sudah memasuki minggu pertama bulan April. Dan di minggu pertama kita tidak ada perjamuan kudus karena sudah diadakan pada 2 April yang lalu. Persembahan persepuluhan seperti biasa kita akan serahkan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan kita. Yang ketiga, Minggu 4 April, Sekolah Minggu GKI Karawaci juga mengadakan Paskah pada jam 1 siang via Zoom. Jadi tidak ada ibadah di YouTube dan hanya di Zoom saja. Kami berharap bahwa orang tua bisa memberikan dorongan atau memberikan pendampingan kepada anak-anak untuk mengikuti sekolah minggu ini. Yang berikutnya kaitan dengan pemilihan penatua. Saudara sekalian, kita sudah mengumumkannya beberapa bulan yang lalu dalam mendorong seluruh jemaat untuk ambil bagian di dalam proses pemilihan penatua. Dan saya akan sampaikan bahwa pemilihan penatua untuk periode 2021 sampai 2024 akan secara serentak dilaksanakan pada Minggu 11 April. Untuk yang pemilihan secara e-voting itu dibuka jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jadi dengan waktu ini saudara harus mengadakan e-voting. Jadi pemilihan secara online. Kemudian pemilihan secara manual, maka kertas suara akan didistribusikan kepada jemaat yang memilih dan akan didistribusikan lebih awal mulai Senin 5 April, dan saudara bisa mengembalikannya setelah mengisinya. Jadi saudara sudah mengambil kertas suara, jadi saudara langsung membuka, kemudian juga di sini menulis nama, kemudian alamat, nomor HP, kemudian saudara mencentangnya pilihan saudara. Jadi di sini ada 23 orang, saudara hanya memilih 17 orang. Ada 23 orang dan saudara memilih 17 orang. Setelah itu dilipat kembali, kemudian dimasukkan ke amplop yang sudah disediakan. Kemudian segera Bapak Ibu kirim ke gereja. Kalau mengalami kesulitan, saudara bisa menghubungi tata usaha untuk diambil oleh supir. Pastikan bahwa kertas suara ini sudah sampai di gereja minimal tanggal 10 April. Kami berharap bahwa seluruh jemaat yang sudah verifikasi data secara online dapat menggunakan suaranya untuk memilih. Saya akan membacakan nama calon tetap penatua anggota Majelis GKI Karawaci periode 2021 sampai 2024.
Saudara bisa menyimaknya dengan baik-baik. Yang pertama, Ahmad. Yang kedua, Beni Setiawan. Yang ketiga, Budi Sugiarto. Yang keempat, Burhan Tirta Wibawa. Yang kelima, Christian Nata Suwaji. Yang keenam, Daniel Hendrik. 7, Dewi Liana. 8, Fadi Philip Anugrah Bolu. 9, Helena Margareta. 10, Irfan Suswanto Lubis. 11, Lau Hanji. 12, Lukmanto Chai. 13, Marco Brian. 14, Oi Jonathan Wibisana. 15, Suryawati. 16, Timothy J. Daun. 17, Ci Robert Haditama. 18, Chin Supardi. 19, Veronica Anna Sutini. 20, Yakobus. 21, Yeni. 22, Yofi. 23, Juliana Uganda. Seluruhnya ada 23 orang. Jadi saudara cukup memilih 17 orang. Lebih dari itu maka akan dianggap batal suaranya. Kita akan saksikan videonya dari sinode yang mendorong supaya kita mensukseskan pemilihan penatua kali ini. Salam sejahtera bagi seluruh anggota jemaat GKI dimanapun berada. Tidak terasa sudah 1 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19. Dampak perubahan karena pandemi ini sangat nyata di banyak area kehidupan, termasuk dalam kehidupan bergereja. Banyak strategi dan cara baru yang harus dipikirkan, diterapkan, dan dikembangkan agar supaya kehidupan ibadah, kehidupan pembinaan, pelayanan, persekutuan, dan pekabaran Injil tetap bisa berjalan dengan baik. Pada tahun ini, Sinode memutuskan untuk tetap melaksanakan pemilihan majelis baru bagi jemaat-jemaat yang mandiri atau yang dewasa. Di dalam situasi dan kondisi yang masih belum sepenuhnya normal ini, mau tidak mau kita harus memakai cara dan prosedur yang agak berbeda dari biasanya. Tetapi yang lebih penting adalah partisipasi dari seluruh anggota jemaat GKY dalam pemilihan majelis baru ini. Kita tahu bahwa pemilihan majelis jemaat adalah pemilihan para pemimpin gereja. Kepemimpinan yang baik di satu gereja sangatlah penting untuk kehidupan bergereja itu. Oleh sebab itu, kami mengajak seluruh anggota jemaat GKY untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan ini dengan mendaftarkan diri dan juga mempersiapkan waktu khusus di hari pemilihan yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 11 April 2021. Terima kasih untuk segala perhatian dan partisipasi yang diberikan. Tuhan memberkati. Sasi masuk, kita bersyukur untuk saudari Diana Suwito sudah bergabung menjadi anggota GKI Karawaci. Kami mengucapkan selamat menjadi anggota GKI Karawaci. Kiranya saudara kita ini dapat bertumbuh dan melayani bersama-sama. Saya mengundang seluruh jemaat berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus, taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan, kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全意爱主，侍奉主。Doxology。
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai pada saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。阿门。阿门。Jemaat silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.